mungkin terlalu berbeda pandangan sebagai referensi pada publik, karena sekarang ini orang sedang bertanya-tanya tentang situasi bangsa dan negara ini, karena kita memasuki tahapan kita tidak tahu di bawah. Nah, setidaknya dengan diskusi seri dialog yang akan kami lakukan ini, nanti teman-teman bisa mengambil semacam atau mendapatkan sebuah gambaran seperti apa, baik dari sisi ekonomi, politik, kemudian dari sisi psikologi, global dan lain sebagainya. Dan sekarang ini untuk sesi pertama, saya akan mengajak Anda untuk bicara dari sisi ekonomi, dan kami menghadirkan 3 orang narasumber ini dari ekonom. Ada 2 orang dari Mas Antoni Budiawan dari Managing Director First, ini langganan buat kita. Dan Bogor ya. Dan yang sebelah saya ini dari Serikat Petani Indonesia, Mas Agus Ruli. Terima kasih, Mas Heru, Mas Harsu. Ya, kondisi ekonomi kita ini sedang terpuruk, dan salah satunya akibatnya adalah banyak masyarakat tidak puas dan terjadilah seperti protes-protes yang sekarang ini. Tapi ini menurut saya masih baru permulaan. Jadi ini belum nih ya? Ini belum, ini masih ini. Yang saya khawatirkan dan potensinya akan terjadi, chance-nya adalah cukup besar, bahwa dalam beberapa periode ke depan, mungkin 1 bulan ke depan gitu, ini akan disusul dengan kita punya krisis moneter. Bukan krisis lah, dalam arti pelemahan dari moneter kita, khususnya dari rupiah. Nah, ini kita sudah masuk di dalam krisis fiskal. Di dalam krisis fiskal ini dan kedepannya mungkin akan menjadi lebih parah dari sekarang. Bayangkan, sekarang kita punya fiskal ini kurang lebih penerimaan pajak kita ya, kurang lebih cuma 8,5% dari PDB. Sebagai perbandingan aja, bahwa di tahun 2014 itu masih mencapai 11% lebih, 11,6% lah kurang lebih. Di 2008 itu mencapai 19,8%. Itu satu sisi. Tetapi fiskal kita dibebankan dengan beban bunga yang begitu panjang. Beban bunga kita yang begitu berat, sehingga sekarang ini beban bunga kita sudah mencapai 25% dari penerimaan PDB. Dari penerimaan pajak, dari penerimaan pajak. 25% pada 2014 itu masih sekitar 10-11%. Jadi udah 2,5 kali lipat. Belum begini. Jadi kita bandingkan beginilah. Pada 2008 kita punya penerimaan pajak setelah bayar bunga itu masih tersisa 11,5%. Itu pemerintah bisa membelanjakan 11,5% dari PDB untuk aktivitas belanja negara. Cukup besar. 2014 rasio itu tinggal 9,6%. Dan sekarang itu hanya 6,35%. Oke, artinya apa itu? Nah, artinya bahwa kita sudah tidak mampu membiayai belanja kita, belanja negara. Oleh karena itu, terutama untuk desa dikurangin transfer ke daerah. Makanya kemudian dari daerah pada desa dulu lah, ya, yang desa ini dulu ya. Lalu bukan nasional, jadi di nasional mungkin masih belum berkurang gitu. Desa udah dikurangin. Dan desa disuruh cari uang sendiri. Dan kemudian ramai-ramai menaikkan PBB, pajak bumi dan bangunan. Nah, ini memicu kemarahan masyarakat desa karena kenaikannya tidak kira-kira. Kenaikannya ada yang 250%, 400%, ada yang 1000%. Ini kenaikan seperti ini kenaikan tidak normal, dan ada unsur kalau saya lihat adalah kenaikan kesengajaan untuk agar publik marah.
Gimana maksudnya ini? Ya artinya bahwa ini kan memicu bahwa ketidakpuasan publik kan. Jadi publik pasti marah dan setelah itu langsung ngedemo dengan di Pati, masyarakat minta bupati diturunkan. Lalu di Bone juga, lalu kemudian banyak sekali ya di tempat-tempat lain juga pada itu. Dan ini akan memicu ketidakpuasan di tempat-tempat lain dan akhirnya ke nasional. Apalagi bahwa ada anggota DPR yang mengatakan yang dengan nada-nada yang sangat mengecilkan rakyat lah ya, rakyat protes kenaikan tunjangan dan sebagainya, tunjangan perumahan. Nah ini adalah pintu masuk aja. Tetapi kalau saya lihat bahwa ini adalah kombinasi dari fiskal dan krisis fiskal dan kemudian ketidakpuasan masyarakat dan dipicu dengan sistem atau kondisi politik kita yang tidak sedang baik-baik saja dan kelihatannya ada yang bermain gitu kalau saya lihat untuk memicu krisis ini. Nah itulah bahwa Yang disebut penumpang gelap itu ya. gelap gitu. Yang saya pernah menulis, saya bilang dicari penunggang krisis fiskal. Jadi krisis fiskal ini yang ditunggangi dulu gitu. Ya, saya rasa ini yang menjadi ini dan kita harus waspada jangan sampai krisis fiskal ini menjadi krisis moneter. Kenapa bisa terjadi krisis moneter? Dengan adanya protes-protes seperti sekarang, demo dan sebagainya, apalagi anarkis begitu, maka banyak sekali investor kabur. Oke, nah ini Investor menarik lari. nih. Ya. Nah, sehingga investor lari itu tentu saja akan membuat rupiah itu terpuruk. Ya. Nah, saya khawatir ini adalah gelombang kedua gitu untuk hal ini gitu. Tapi Anda melihatnya ini lebih pada faktor domestik ya sebenarnya, lebih besar domestiknya ya gitu ya. Oh iya, ini semua dipicu dari faktor domestik, nggak ada faktor internasionalnya. Seperti tahun 98 dulu ada sebut nama Soros dan sekarang mulai singgung-singgung lagi gitu. Soros begini, nah kita lihat tahun 98 itu dipicu adalah dengan krisis moneter dulu. Ya. Krisis politiknya tidak ada. Ya. Krisis moneter yang memicu krisis politik, krisis ekonomi, Ya. krisis politik gitu. Kalau sekarang ini tidak ada krisis fiskal, jadi dari dalam negeri. Jadi tidak ada kepentingannya kalau ini yang luar negeri yang bermain, dia akan bermain di moneter dulu. Uang akan keluar dulu. Nah, tetapi sekarang tidak, kita krisis fiskal dulu. Bahkan sekarang uang yang keluar masih sedikit gitu. Mungkin masih menaruh percayaan lah untuk itu. Tapi begitu nih eskalasinya tinggi, pasti saya perkirakan ini akan terjadi capital outflow. Nah ini akan memicu tambahan. Justru faktor domestik yang kemudian membuat faktor global dalam hal ini capital outflow itu keluar dari Indonesia itu jadinya ya. Benar. Jadi kalau dulu adalah krisis moneter, lalu kemudian kita masuk ke krisis fiskal, krisis ekonomi, dan terjadilah itu krisis politik. Kalau sekarang enggak, domestik dulu. Domestik terus ya permasalahan domestik ekonomi dan politik dan ini akan memicu yang tadi moneter. Terbalik, ini arahnya terbalik gitu. Oke, tapi apakah Anda melihat hal ini pemerintah memahami itu, memetakan dengan baik dan masih bisa menyelamatkan itu? Saya rasa sulit untuk mereka menyelamatkan. Kalau kita lihat dari begini, yang kalau kita mau menyelamatkan ini berarti kan kita harus menyelamatkan, memperkuat fiskal kita dulu. Ya. Ini akar masalahnya. Kalau fiskal kita tidak dibenahi, maka ini tidak mungkin ada kekuatan untuk bisa menahan krisis fiskal ini. Dan kalau krisis fiskal ini terjadi terus, maka ini eskalasi akan terus semakin tinggi. Ya. Jadi saya tidak melihat bahwa ada kebijakan-kebijakan yang bisa mengatasi hal ini saat ini. Dan semoga segera dilakukan lah. Diambil kebijakan-kebijakan yang bisa membuat ekonomi atau fiskal semakin baik. Kita berhenti di situ dulu ya, Mas Antoni ya. Kita pindah ke Bung Gede Sandra. Oke, kalau dari sisi Anda sendiri, Anda melihatnya dari perspektif apa nih, Bung Gede Sandra, lihat situasi sekarang ini? Ya, makasih, Bang. Jadi ini ada yang menarik. Jadi pada saat demonstrasi kemarin mencapai titik chaosnya itu titik-titik apinya itu berada pada provinsi-provinsi yang indeks Gini-nya tinggi.
Oh, jadi terjadi kesenjangan yang luar biasa gitu. Artinya ketimpangannya paling tinggi lah di Indonesia itu. Mana itu? Yang gampang terbakar. Nah, contohnya DKI Jakarta, Di Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Tengah. Jawa Timur, Jawa Timur. ya kan, itu Sulawesi, di Sulawesi Selatan, Sulawesi Sulawesi Selatan. Barat, gitu kan. Itu yang relatif lebih mudah terbakar. Sementara daerah-daerah yang indeks gininya agak rendah seperti Bangka Belitung gitu, cenderung damai. Aceh itu juga lumayan lah. Jadi kan indeks gini kita kan rata-rata kan 0,38 secara nasional. Nah, sementara daerah kayak Jakarta 0,4 itu paling gampang terbakar. Jawa Barat juga 0,4, Jawa Tengah itu juga sekitar situ. Jadi lebih cepat tersulut gitu. Apa yang ingin Anda katakan itu, bahwa kesenjangan itu itu menjadi semacam rumput kering yang kemudian Rumput kering yang mudah terbakar gitu ya. Rumput kering yang siap terbakar. Siap terbakar. Dan memang sudah terkondisikan kalau menurut analisa kami ini memang penerapan kebijakan neoliberal selama 20 tahun terakhir di berbagai rejim ya Bang. Iya, iya. Jadi saya tidak cuma menyalahkan Jokowi 10 tahun tapi juga SBY 10 tahun juga Liberal juga, memberi ya. sumbangan juga gitu untuk menciptakan istilah kita itu kelas lumpen. Kelas apa? Lumpen. Apa itu? Lumpen itu artinya adalah pemiskin kota, Bang. Oh. Mereka yang hidup di perkotaan, di urban gitu, tapi aksesnya kepada ekonomi sangat terbatas. Mereka ini korban dari neoliberalisme. Buru-buru yang ter-PHK. Ya. Apa anak-anak SMA yang udah dapat kerja gitu-gitulah. Jadi ojol. Dia menjadi ojol. Dan masa ojol kemarin itu masa lumpen. Jadi mereka itu emang yang tinggalnya di kampung-kampung yang nggak terlihat oleh kemajuan ekonomi, pertumbuhan ekonomi kita gitu Bang. Itu yang pertama. Itu penting kalau emang tadi bicara pemetaan ya dipetakan aja yang paling timpang di mana. Situ masih meledak gitu kemarin. Itu satu. Yang kedua, saya ingin menambahkan Pak Antoni, ini ada masalah lain terutama dalam sebuah data yang namanya pertumbuhan kredit, Bang. Pertumbuhan kredit. Betul. Jadi pertumbuhan kredit di Indonesia itu standarnya untuk pertumbuhan ekonomi 6% seperti tahun 2011 itu perlu pertumbuhan kredit 15%. Jadi ini Anda ngomong bank-bank konvensional ya, bukan Seluruh bank konvensional. Jadi total kredit perbankan yang 7.000 triliun itulah kira-kira. Nah, jadi pertumbuhan kredit sekarang cuma 7%. Enggak, Anda nggak hitung pinjol ini ya? Belum. Masih Ya, belum itu. ya. Iya. Jadi sekarang pertumbuhan cuma 7%. Tapi anehnya kenapa pertumbuhan ekonomi bisa 5%? Iya kan, banyak orang yang bertanya. Rasionya biasanya berapa kalau itu bisa? Biasanya untuk 5% perlu 10%, 11% gitu Bang. Kalau untuk 7% zaman SBY pernah itu sampai pertumbuhan kreditnya 20%. Oke, jadi kalau total kali anomali dong ya. Ini mungkin menambah data dari teman-teman yang waktu itu mengadu ke Biro Statistik di mana? Di PBB. Di PBB itu. Jadi angka pertumbuhan ekonomi kita tidak mencerminkan situasi dan masalahnya di mana sebenarnya? Ya. Jadi ternyata struktur kredit perbankan kita itu sangat timpang, Bang. Ini sering juga diungkap ya oleh para ekonom senior yang sebelumnya juga. Jadi dari total 7.000 triliun itu 83% kredit itu mengalir ke hanya sedikit sekali perusahaan korporasi, mungkin 1000-an korporasi gitu. Dan 17% sisa kredit itu dibagi-bagi ke UMKM yang jumlahnya jutaan. Alasannya apa ini, soal bankable atau soal apa? Ya pasti ada masalah itu kan, ya pasti ada masalah bagaimana perbankan ingin lebih mengurangi risiko segala macam. Tapi poin kita itu kalau strukturnya itu bisa ketimpangannya sedikit digeser. Misalkan untuk yang bawah janganlah cuma 17%, dibuatlah 30%, 40%. Itu akan terjadi pertumbuhan ekonomi dari bawah, Bang. Akan membuat uang lebih banyak beredar di masyarakat, akan meningkatkan konsumsi sehingga pertumbuhan ekonomi kita yang mayoritas adalah dari konsumsi itu pasti bisa naik. Nah, satu lagi masalahnya itu kenapa pertumbuhan kredit kita rendah itu, Bang. Ada sebuah fenomena ekonomi namanya crowding out effect sekarang. Efek crowding out. Jadi tersedotnya dana perbankan untuk membeli surat utang pemerintah ketimbang dia beresiko untuk membantu. Iya. Lebih untung bisnis. Itu ya, lebih aman, lebih untung gitu. Aman dapat 6% sampai 7%, Bang, ya kan? Iya. Sementara deposit rasio kita di Bank Indonesia kan 4,5% kan? Ya. Jadi sudah ada selisih lumayan lah untuk bank. Dan banyak uang masyarakat yang ada di situ digunakan untuk membeli itu ya. Itu namanya tersedot, crowding out effect. Jadi menjadi yang harusnya untuk swasta, untuk bisnis menjadi kekurangan. Nah, itulah akibatnya kenapa pertumbuhan kredit kita rendah dan bisnis tidak naik, daya beli lesu, akhirnya kapasitas industri juga mulai dikurangin. Begitu, Pak. Itu. Dan saya mau sampaikan angka yang terakhir yaitu tentang angka ketimpangan juga. Jadi
40% masyarakat kita yang terbawah, miskin itu, hanya menguasai 13% kekayaan. Sementara 10% kita yang paling kaya, itu menguasai 49%. Kita bandingkan dengan di Amerika. Ternyata Amerika situasinya 40% terbawah, itu masih menguasai sekitar 16% di atas kita. Dan yang paling kayanya juga tidak terlalu sebesar 47%, jadi lebih rendah. Artinya apa? Kita ini lebih liberal, lebih neoliberal daripada mbahnya gitu kan, Amerika Serikat ya. Kalau kita bandingkan misalkan ke negara welfare state seperti di Skandinavia, itu komposisinya jauh lebih manusiawi. Jadi yang paling bawah itu dia menguasai sekitar 20% sampai 25%. Jadi lebih gemuk gitu. Kelas menengahnya lebih gemuk, kelas bawahnya itu lebih kaya gitu kan. Sementara yang kelas yang paling atas itu hanya menguasai sekitar 30%. Jadi emang di Eropa Barat itu emang seharusnya kita ke sana gitu. Tapi kan yang terjadi kita malah semakin timpang, yang akhirnya kita bisa lihat hasilnya demonstrasi begitu gampang tersulut karena ketimpangan yang tadi itu, Bang. Dan itu bisa dilihat juga sebenarnya dengan nilai tabungan ya, yang sah. Betul. Nah, saya mau tambahkan nilai tabungan. Jadi emang setelah COVID itu terjadi kemerosotan dari nilai tabungan yang di atas 100 juta. Dia turun sangat cepat setelah COVID dan sekarang ini masih belum kembali ke zaman COVID. Jadi intinya mantap atau fenomena makan tabungan itu masih yang hadir di sini saya lihat kayaknya di bawah fenomena 100 juta semua ya. setelah mantap ini kan akhirnya mau menambah konsumsi harus ke pinjol. Akhirnya terjerat pinjol lagi semua dengan bunga yang gila-gilaan dan memang situasi di bawah itu ya sesusah itu, Bang. Ya. Dan pinjol itu kemudian berdampak sosial yang luar biasa ya. Memiliki dampak sosial juga yang luar biasa juga itu karena besaran bunganya kan tidak masuk akal itu, Bang. Ya. Pinjol dan kemudian judol ditambah lagi. Judol. Nah, ini saya kemarin kan sempat wawancara beberapa teman-teman yang ikut aksi di kawal ojek online. Ojol itulah. Ya. Saya tanya, "Emang gimana situasi kalian sebenarnya ekonominya?" Jadi kami ini, Bang, kami ini semua terjerat pinjol. Oh. Jadi ojol-ojol itu dan pinjol itu dan gak cuma satu. Kadang-kadang dia 1, 2 sampai 3 jenis. Dia mainkan aja tuh. Jadi kayak orang gali lubang tutup lubang soalnya mereka. Gali lubang tutup lubang. Mereka pendapatan ojol itu yang rata-rata lah, misalkan dia bekerja 10 jam sehari. Itu ya sekitar 5 juta sebulan. 5 juta sebulan itu kira-kira sebulannya jadi sekitar 150-an ribu sampai 200 ribu lah. Sekitar 200 ya. 150 sampai 200 ya. Enggak, ya sekitar itu ya. Sekitar itulah dan mereka kan jam kerjanya itu kan bebas gitu kan. Ya. Mau kerja mau enggak, hari Minggu itu buat mereka malah hari yang harus lebih banyak bekerja dan kalau mau lebih banyak pendapatan mereka harus bekerja lebih panjang. Minimal 10 jam itu mereka. 10 jam. Jadi susah banget sebenarnya kondisi di masyarakat. Wajar lah kalau kita lihat betapa marahnya mereka itu kemarin. Ya, makanya saya kaget ketika ada salah satu driver ojol yang bertemu Gibran diwawancara lewat wartawan, dia ngaku bahwa dia 500 ribu pendapatannya per hari. Oh, itu beda tuh. Mungkin Gokar ya kali, Bang. Enggak, dia driver. Iya, driver ojol ini. Susah, udah susah itu. Gokar pun juga susah sekarang. Kalau kata mereka kalau era 2018 mungkin masih bisa 10 juta sebulan. Sebelum 2018 katanya. Tapi setelah banyak bonus yang dipangkas, kemudian COVID, itu kemudian banyak populasi yang luar biasa ya. Banyak bertambahnya juga sih. Gojek-gojek itu yang makin banyak karena pengangguran makin banyak kan. Akhirnya persaingan makin berat, drop pendapatan mereka dari dulu 10 juta sebulan, sekarang udah tinggal 5 juta gitu. Ya, Oke, Anda sampai di situ ya, Bung Gede. Kita ngobrol sama Bung Ruli ini dari sisi dari serikat petani ini ya. Dari apa sebenarnya yang dialami oleh para petani kita itu seperti apa kondisinya? Ya, untuk petani yang menjadi persoalan utama adalah persoalan terjadinya ketimpangan penguasaan lahan. Di mana-mana soal ketimpangan. Ketimpangan penguasaan lahan yang hasil BPS maupun juga kita kondisi di lapangan ya rata-rata penguasaan lahan petani itu di bawah 0,5 hektar. Sekarang ini ya bahkan buruh taninya juga semakin banyak gitu. Nah itu yang ini apa faktornya kenapa kemudian semakin mengecil penguasaan lahan petani ini? Ya pertama ya memang dari segi keberpihakan pemerintah ya untuk bagaimana menjalankan program reforma agraria atau pembaruan agraria, merombak struktur penguasaan lahan yang sangat timpang ini. Makanya
waktu zaman Soekarno dulu keluarlah Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 tahun 60. Bagaimana menasionalisasi terhadap kekayaan alam khusus untuk tanah, dilakukan perombakan dari penguasaan yang mewarisi feodal untuk bagaimana dinasionalisasi, diberikan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat khususnya petani pada saat itu di desa. Dan sampai sekarang belum terjadi tuh perombakan pelaksanaan reforma agraria itu. Bukannya lebih parah ya sekarang? Ya, justru semakin parah dari BPS 0,5 rata-rata penguasaan 0,15 hektar. Sekarang saya yakin semakin parah, bahkan ada yang mengatakan 0,3 hektar ya penguasaan ini lahan. Dan itulah salah satu penyebab ya kemiskinan di desa. Karena Padahal kalau scale of ekonominya berapa itu? Harusnya minimal seorang petani itu. kalau petani ya kita sudah hitung ya dulu tuh bahwa ya kalau mau dia bisa sejahtera menghidupi keluarga petani itu harus 2 hektar. Minimal 2 hektar. Ya, 2 hektar supaya dia bisa kehidupan layak sebagai warga negara untuk berusaha di pertanian itu ya 2 hektar. Nah, sementara kan alih fungsi lahan, keberpihakan untuk memberikan lahan itu bukannya kepada petani, justru jor-joran ya pemberian izin konsesi segala macam ke korporasi. Ini yang menyebabkan semakin parah penguasaan dan pengelolaan struktur agraria kita. Nah, ini yang belum jelas ya di pemerintahan Prabowo saat ini. Bukannya ada satgasnya, PKH kan? Kalau itu untuk penertiban kawasan hutan. Kawasan hutan ya Prabowo mengklaim bahwa nanti sampai September ini mengklaim akan mencapai 3,7 juta hektar. Dan yang menjadi pertanyaan, 3,7 juta hektar ini mau dikemanain? Harusnya kan menurut kami ini harus menjalankan program prioritas Presiden Prabowo untuk menjalankan reforma agraria. Harusnya ini diredistribusi untuk mengatasi ketimpangan yang terjadi. Karena pada kenyataannya di lapangan justru Satgas PKH itu banyak salah sasaran. Harusnya kan ini diprioritaskan untuk perusahaan-perusahaan besar yang melanggar, yang tidak ada izinnya masuk di kawasan hutan tanam sawit gitu kan. Tapi ini justru menyasar kepada petani-petani kecil yang hanya mengelola lahan 2 hektar, 3 hektar bahkan sampai 5 hektar, itu yang juga menjadi sasaran Satgas PKH gitu. Dan ini yang menurut kita justru bertentangan dengan semangat program prioritas Presiden sendiri untuk menjalankan reforma agraria. Ya, oke Pak Ruli sebentar ya. Kalau kita mau ngomongin soal pertanian itu kan yang basicnya itu kan kepemilikan lahan dulu dong. Mau ngomongin pupuk, mau ngomongin benih nggak ada gunanya kan sebenarnya ya. Ya. Jadi ini yang paling fundamental tuh. Paling fundamental. Jadi harus diatasi dulu persoalan yang fundamental tentang ketimpangan penguasaan lahan. Yes, oke. Gitu. Jadi sebenarnya kita menginginkan seperti periode yang lalu, pemerintah Prabowo ini menargetkan dalam 1 tahun atau dalam 5 tahun ini berapa tanah yang akan diredistribusi kepada petani melalui program reforma agraria untuk mengatasi persoalan kemiskinan di desa. Harus ada target. Ya, ada menyebut periode lalu itu periodenya siapa maksudnya? Periode Jokowi. Ada itu. Ada di dalam RPJMN-nya sudah jelas bahwa misalnya untuk redistribusi itu 9 juta untuk di luar kawasan hutan. 12 juta hektar untuk di kawasan hutan. Itu Jadi, terlaksana tidak? terlaksana tapi tidak tercapai. Terlaksana tapi tidak Ya, tercapai. gitu. Gitu Berapa juga. persen? Ya kalau kita di lapangan ya mungkin di bawah 30% gitu Yang kan. nggak terlaksana dong. Ya, Kalau 30% gitu. dilaksanakan. Karena kalau klaim mereka sudah meredistribusi tapi tidak ke petani. Kembali lagi misalnya ke perusahaan gitu kan gitu. Nah, itu yang menurut kita harus diperjelas bahwa pemerintahan sekarang paling tidak ada target berapa yang akan diredis kepada petani melalui program reforma agraria ini yang belum berjalan gitu. Oke, terus apa lagi problemnya selain itu? Ya, yang problem selanjutnya adalah persoalan produksi pangan ya, terutama beras ya. Dari lahan sudah tidak ada. Sekarang mengenai dari produksi beras, dari mulai misalnya pupuknya,
benihnya. Bibitnya dulu, benihnya dulu bagaimana? Ya, benihnya ini juga artinya mengakibatkan justru petani ketergantungan terhadap benih. Harusnya kan pemerintah mendorong, negara mendorong bagaimana petani ini bisa mandiri dari benih. Ya. Dari benih, dia tidak tergantung, tidak membeli dengan harga yang semakin hari semakin mahal benih itu. Padahal petani punya kemampuan untuk bagaimana membuat benih sendiri. Dan SPI, Serikat Petani Indonesia, sudah membuktikan kita sudah bisa menghasilkan benih-benih unggul yang kita yang kita buat, dan itu bisa kita distribusikan secara internal. Gitu. Harusnya didorong tuh, misalnya pusat-pusat perbenihan di tingkat petani gitu kan, itunya harusnya didorong untuk membangun kemandirian. Begitu juga misalnya pupuk. Nah, untuk pupuk ini kan terjadi menurut kita ketimpangan dan penyelewengan terhadap pupuk. Setiap tahun bertambah subsidi, tapi ini tidak dinikmati oleh petani langsung. Banyak hilang, banyak penyelundupan, dan bahkan artinya sangat sulit sekali petani untuk mendapatkan pupuk bersubsidi itu. Kemana itu? Ya, banyak yang bermain karena ya kita mengindikasikan ini lari kepada ya perkebunan besar yang membutuhkan pupuk-pupuk dengan harga subsidi. Ya, gitu. Dan justru kita mau mengarahkan subsidi ini supaya bagaimana diarahkan kepada hilir. Misalnya harganya harus dijamin dengan hitung-hitungan biaya produksi, tidak kepada misalnya di hulu pupuk gitu. Karena ini nggak langsung ke petani, ini ke perusahaan-perusahaan, ke pabrik-pabrik pupuk, bukan ke petani. Kita mau arahkan bagaimana subsidi ini di hilir dengan harga yang layak dengan menghitung biaya produksi gabah itu sendiri. Nah, tadi Anda kan menyinggung ya soal bahwa rata-rata kepemilikan lahan dari petani Indonesia itu 0,3 gitu ya, sekitar itu. Ya, 3.000. 0,3 ya dari hektar ya. Ya, hektar. Oke. Jumlah petani di Indonesia itu berapa? Ya, ini yang yang tidak jelas ya. Ada yang menyebut data yang berbeda-beda, tapi kalau SPI mengidentifikasi petani gurem dan petani yang tidak bertanah ini cukup tinggi, hampir 3 juta kepala keluarga gitu. Dan ini yang menurut kita harus diatasi ya gitu, diatasi, karena ini bukan persoalan untuk keluarga petani, tapi juga persoalan membangun pangan menuju kedaulatan pangan secara nasional ini. Ya. Jadi artinya sebenarnya dengan demografi, dengan populasi semacam itu dan dengan pemilikan lahan yang seperti itu, untuk kalau ngomongin kedaulatan pangan rasanya nggak mungkin terwujud dong. Iya, karena kan sebenarnya kita kan kalau data kita yang petani gurem ya. Ya. Petani gurem itu yang tadi di bawah setengah hektar. Bahkan ada yang menjadi buruh tani. Tapi petani yang di atas pemilikannya di atas setengah hektar, artinya itu harus didorong, dipertahankan, jangan terjadi alih fungsi lahan. Alih fungsi lahan ini kan besar-besaran, padahal kita punya misalnya Undang-Undang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Jadi kalaupun mau alih fungsi lahan, ini yang harus dipertahankan atau diganti dengan luasan dan kesuburan yang sama, sehingga penetapan kawasan pangan itu bisa terjaga. Belum lagi persoalan perampasan tanah ya. Misalnya kita dengar kemarin misalnya di Rempang dengan melibatkan aparat yang begitu represif, memaksa atas nama misalnya proyek strategis nasional. Nah, itu banyak sekali. Kita saja SPI hampir 1.000 anggota kita yang kita usulkan untuk diselesaikan konflik agrarianya, dan kita mau misalnya melalui skema reforma agraria. Sampai saat ini masih sangat kecil ya upaya penyelesaian, dan konflik-konflik ini akan semakin menurut saya semakin membesar, semakin banyak, berkaitan dengan ya keberpihakan pembangunan negara ini yang tidak memberikan kedaulatan terhadap petani. Kita lihat misalnya food estate di Merauke sekarang 1 juta hektar,
yang akan diorientasikan untuk pangan 1 juta untuk misalnya tebu. Tapi itu kan berbasiskan perusahaan korporasi, bukan berbasiskan keluarga petani. Yang kita inginkan adalah kedaulatan pangan, bagaimana membangun pangan itu memang berbasiskan keluarga-keluarga petani. Gitu. Oke, sampai di sini dulu ya, Bang Ruli. Mas Antoni, kalau lihat ini tadi kan anunya ya, mikronya ya, Mas Antoni ya. Dari situ aja kita kalau kita apa ya, kalau sebutannya mungkin kita ekstrapolasi gitu ya. Ini nggak bakal ketemu juga, Mas Antoni, secara makronya. Iya, jadi tatanan makro ini memang yang membuat di mikro ini menjadi hal seperti ini gitu. Jadi reformasi agraria dan redis dan sebagainya itu tidak berjalan ya karena kita lihat selama ini peraturan perundang-undangan kita itu dibuat sedemikian rupa memang tidak berpihak kepada petani. Salah satu contohnya yang tadi itu PSN. Dan PSN itu diselundupkan di dalam Undang-Undang Cipta Kerja. Dan pembentukan PSN pun melanggar Undang-Undang Otonomi Daerah lah, melanggar itu. Jadi yang sudah ada perlindungan lahan, misalkan kita lihat PSN di Rempang, mana gantinya? Kan nggak ada kan? Atau di Pandaindah Kapuk kan nggak ada gitu penggantinya. Di mana itu semua sawah banyak yang tergusur gitu. Ya memang kebijakan ini diambil untuk atau peraturan ya, peraturan dan perundang-undangan dibuat untuk ya para oligarki ini. Jadi semua atas nama PSN diberikan kepada oligarki, termasuk PSN di Raja Ampat. Nah, itu kan PSN juga itu di Raja Ampat. PSN juga itu. Jadi mereka begitu dengan PSN semuanya mereka bisa kerjakan dengan mudah dan banyak itu di Wawoni, di itu semua PSN semua. Jadi itu. Dan bahkan banyak sekali yang berarti tanpa peraturan tambahan atau melanggarlah peraturan sehingga bisa dengan seenaknya mengusir penduduk setempat. Ini ya terus kemudian kalau melanjutkan mengenai makronya, mengenai perbankan, ya memang sekarang kalau kita lihat itu kredit dengan tabungan itu akan korelasi positif. Kalau kredit berkurang, pertumbuhannya lebih rendah, maka pertumbuhan dari tabungan juga semakin rendah gitu. Karena kalau kredit bertumbuh, maka dia akan menampung uangnya itu di tabungan gitu. Kalau kreditnya rendah, maka uang tabungan itu akan semakin habis gitu. Jadi itu sudah dalam satu korelasi di mana bahwa perbankan kita ini tidak mampu memberikan kredit-kredit kepada menengah bawah. Ya, tadi yang dikatakan sekitar berapa? Mungkin 18% saja. 18% itu hanya untuk jumlah masyarakat bawah, UMKM itu yang sangat besar, tapi di sini. Jadi bankability-nya, nah ini sebetulnya yang kesalahan, ini yang membuat ketimpangan sosial semakin besar. Dan ini juga yang membuat kemiskinan di petani itu. Jadi di daerah pertanian gitu. Karena mereka tidak mungkin bisa mendapatkan kredit gitu. Kalau seandainya pun mau diberikan 2 hektar atau 5 hektar, dari mana modal kerjanya untuk itu? Dan selama ini tidak difasilitasi oleh perbankan untuk diberikan kredit untuk agar petani bisa mengelola 2 hektar atau 5 hektar, ini tidak mungkin petani ini akan bisa sejahtera. Sebagai perbandingan, Pak Rusli, di Thailand kita di sini cuma setengah hektar. Di Thailand itu paling sedikit petaninya itu 5 hektar atau sampai 10 hektar. Satu petani rata-rata penguasaan lahan. Oleh karena itu harga komoditas pangan di Thailand itu jauh lebih murah. Gimana bisa sebanyak sudah punya penguasaan lahannya seperti itu? Ya karena difasilitasi. Ya tadi kalau bilang ya. iya negara waktu zaman Bung Karno ya nomor 5 tahun 1960 itu kan sebetulnya mau memberikan paling sedikit 2 hektar. Dan itu pun sebetulnya tidak cukup. Itu harus paling sedikit 5 hektar dan di Thailand itu bisa ada yang 10 hektar. Apa dampaknya? Dampaknya kalau satu petani memiliki 1 hektar, maka dia harus mendapatkan pendapatan dari 1 hektar itu.
kehidupan dia. Kalau beras ya berarti 4 bulan dia harus bisa memenuhi, let's say UMR lah ya, 5 juta gitu kehidupan dia. Maka dia harus memenuhi 20 juta per hektar, ditambahkan biaya. Tetapi kalau dia memiliki 5 hektar, 20 juta itu berarti cuma per hektar dia butuh 4 juta saja. Jadi harga itu akan lebih jauh lebih rendah untuk konsumen. Tanpa ada kebijakan yang mengatur ini semuanya, maka swasembada pangan ini tidak mungkin bisa tercapai. Tanpa swasembada pangan, tanpa melibatkan kesejahteraan petani, tidak mungkin bisa tercapai. Kesejahteraan petani hanya bisa tercapai kalau ada dukungan dari perbankan. Kesejahteraan petani hanya bisa tercapai kalau dia kepemilikan lahannya minimal 2 hektar tadi. saya rasa 2 hektar nggak cukup. Nggak cukup. 5 hektar ya dengan kondisi yang sekarang. Kalau tanpa itu maka kita tidak bisa bersaing. Tidak bisa bersaing dengan Thailand. Tidak hanya beras saja, gula kita juga setengahnya dari harga 2 kali lipat dari harga yang ada di Thailand. Jadi hampir komoditas semua kita jauh lebih harganya jauh lebih tinggi. Jadi saya rasa itu yang harus diperhatikan untuk mensejahterakan petani dan melalui perbankan. Yes. Oke, kita langsung ke Bung Gede. Ya. Anda lanjut. Anda Ya. bisa elaborasi lagi. Saya ingin tadi menarik sekali soal reforma agraria. Jadi saya pernah mempelajari melakukan studi, Pak. Jadi di itu semuanya pasti melalui fase reforma agraria. Apakah cara politiknya dia sosialis, apakah cara politiknya itu kapitalis? Taiwan, Korea Selatan, Jepang, Cina, itu semua melalui reforma agraria, baru dia bisa tumbuh dengan tinggi, membangun industrinya. Jadi reforma agraria itu bukan cuma bagi-bagi tanah ke petani, Bang. Dia juga menyediakan tanah untuk industri. Dia juga menyediakan tanah untuk program pembangunan. Misalkan perumahan yang mau dibangun Pak Prabowo ini kan perlu tanah pasti kan? Juga bisa sebenarnya kalau Pak Prabowo melakukan reforma agraria yang sebenar-benarnya, itu 3 fungsi tadi bisa dikerjakan semua. Jadi pertama membagi tanah kepada petani, itu akan meningkatkan daya beli petani dan akan terjadi pertumbuhan ekonomi di pedesaan. Kemudian membagi tanah kepada industri, disewa atau di HGU atau gimana, itu akan membangkitkan pertumbuhan ekonomi dari industri. Dan juga pembangunan perumahan sendiri itu sendiri pertumbuhan ekonomi. Jadi kalau reforma agraria diprioritaskan untuk menjadi dasar dari ketiga program yang tadi saya sebutkan itu pasti akan terjadi hal yang baik. Jadi jangan melihat reforma agraria itu sebagai hal yang negatif terus gitu loh. Itu seluruh negara Asia Timur melakukan itu. Itu yang berhasil meraih pertumbuhan double digit itu semua melakukan itu. Itu yang pertama. Dan yang kedua, sebenarnya nih pada zaman Orde Baru kalau tidak salah itu memang rasio antara harga gabah dibandingkan dengan harga pupuk itu masih sangat bagus, Bang, karena memang dulu penasihatnya Pak Harto kan dari Amerika, dia ahli pertanian, dia bisa menasihati dengan baik seperti itu sehingga petani itu emang bersemangat untuk berproduksi karena emang masih menguntungkan. Kalau sekarang rasionya, Bang, harga gabah dibandingkan dengan harga pupuk di bawah 1, artinya rugi kan? Artinya biaya pupuk dibandingkan dengan biaya cost of production ini itu nggak dapat. Jadi gimana caranya, tadi benar sekali Pak Ruli, bahwa di hilirnya lah yang harus diatur, dipastikannya lah agar rasio harga gabah dibandingkan dengan harga pupuk minimal 1,5. Itu baru ada 50% profit yang bisa dibagi-bagi, sehingga otomatis masyarakat Indonesia tuh akan suka bertani, anak-anak muda akan bertani karena profit. Nggak perlu lah bangun-bangun food estate segala macam itu. Ya itu yang pasti gagal, itu pasti gagal. Itu sudah sejarah membuktikan food estate selalu gagal. Dan yang berhasil malah sebenarnya adalah itu tadi, bagaimana agar kebijakannya pada hilir, harga gabah dan harga pupuk itu bisa dipatok. Pasar nggak boleh masuk ke sektor pertanian, Bang. Itu sektor paling tua di dunia. Itu sudah masih ada aja gitu, udah syukur gitu. Dari zaman perbudakan dulu belum ada kapitalisme ini. Dia masih ada tuh, harus kita lindungi baik-baik. Kita patok semuanya lah. Kita jangan serahkan dia ke pasar bebas itu. Dan yang mau saya soroti juga adalah soal Blok Masela. Ini sangat berhubungan dengan kemajuan sektor pertanian kita. Blok Masela itu adalah blok gas paling kaya di Indonesia yang cadangannya sampai 70 tahun. Yang bila kita bangun industri petrokimia di situ, selesailah kita masalah pupuk di Indonesia ini. Nggak perlu impor dari Cina, karena impor dari Cina kita banyak. Gitu. Dan
PGN itu memberikan harga gas yang terlalu mahal ke pupuk, sehingga subsidinya itu menjadi sangat tinggi. Seandainya Masela itu beroperasi dan kilangnya benar-benar di darat seperti dibutuhkan, dan tercipta kemudian industrial kompleks petrokimia, itu akan menghasilkan selain tadi pupuk untuk petani kita, dia juga akan menghasilkan banyak produk petrokimia yang awalnya kita impor banyak sekali. Kita untuk bahan apa namanya, popok itu impor, Bang. Padahal itu dari gas. Hampir seluruh bahan-bahan plastik itu kita impor banyak, padahal semua bisa kita hasilkan dari gas kita. Kita gasnya ekspor ke Cina, kita impor barang jadi kan gitu selalu. Kita ekspor kemana selalu gitu kan. Ini waktunya kalau emang serius hilirisasi, proyek Masela itu harus segera dimulai di darat. Karena ini saya dengar ada rencana mengembalikan ke laut seperti zaman dulu lagi, Bang. Jadi mau diekspor mentah-mentah dalam bentuk gas, jadi kita kehilangan kesempatan lagi membangun industri petrokimia itu, Bang. Jadi nitipnya. Saya penasaran kalau hal seperti yang diceritakan oleh Bang Rudi tadi itu dibiarkan terus berlanjut. Anda itu, apa yang terjadi pada bangsa ini? Ya kalau ketimpangan terus. Ya seperti tadi bahwa semakin cenderung malah petaninya akan semakin lahannya semakin menyempit. Semakin menyempit ya, kita sudah mengalami impor semua bahan makanan, hampir impor semua gitu, Bang. Kedelai, masyarakat kita hobi makan tempe tahu. Kita 90% impor kedelai. Kita suka makan mie nih. Bahannya kita impor roti, kita suka makan roti. Jadi hampir yang disukai rakyat Indonesia, bahannya itu nggak bisa diproduksi dengan baik di sini. Makanya tadi benar sekali, kedaulatan pangan itu harus mulai dipikirkan baik-baik. Kita hampir yang ada kita makan sekarang ini itu impor semua. Tapi jawabannya bukan dengan food estate ya kalau menurut Anda tadi ya? Selalu gagal. Itu sejarah membuktikan food estate tidak pernah berhasil. Jadi memang harus ada kebijakan yang struktural yang tadi itu. Ya, okay. Tanahnya, kreditnya, kemudian harganya dipatok agar tetap untung di bawah. Oke. Gitu. Oke, terima kasih. Sekarang ke Bung Ruli lagi ya. Saya tadi Anda sempat menyinggung food estate kan tadi ya, karena ini bagian dari programnya Pak Prabowo ya. Nah, menurut Anda apa sih yang terjadi dengan food estate kita ini? Ya, food estate ini kan proyek yang sudah gagal, nggak tahu pertimbangannya, ini diulang lagi. Sudah banyak riset yang mengatakan bahwa food estate itu tidak akan berhasil, baik dari segi lingkungan, karena lahan-lahan misalnya yang kayak sebelumnya itu di Kalimantan, sekarang di Papua, itu adalah lahan gambut. Dari segi lingkungan itu justru tidak boleh merusak, membuka hutan gambut, terus ini akhirnya dibuka, terus akhirnya untuk untuk pertanian. Dia kalau hujan akan banjir, kalau kering akan kebakaran gitu, dan unsur haranya sangat sedikit sehingga hitung-hitungan untuk membangun infrastrukturnya cukup mahal gitu. Yang kedua, bagaimana ini juga merusak sosial budaya masyarakat, misalnya kayak di Papua yang memang tidak terbiasa nanam padi gitu, dia sagu gitu, dan dia dipaksa untuk misalnya menanam padi yang justru tidak ramah terhadap lingkungan, justru padi yang misalnya yang pendek. Justru harusnya kan padi yang tahan terhadap banjir yang cukup tinggi, dan itu harus ada asistensi yang serius untuk bagaimana dari mulai mengolah lahannya, ya pupuknya juga harus dipastikan sampai artinya produksinya. Dan food estate pada rejim sebelumnya juga sudah banyak gagal, yang harusnya minimal ya rata-rata produksi padi per hektar itu harusnya 6 atau 7 atau 8 ton. Ini selalu rugi, hanya sampai 2,8, 3 ton per hektar, karena memang artinya dari segi produksi, kalau food estate ini diserahkan kepada sektor bisnis, hitungan bisnisnya nggak ketemu. Karena menurut saya persoalan pangan terutama padi ini harus ada negara hadir. Pupuknya harus disubsidi, benihnya harus disubsidi, sampai kepada harganya pun harus dipastikan disubsidi. Karena kalau misalnya semuanya diserahkan beras atau gabah ini mungkin secara ekonomi nggak ketemu, karena ini harus peran negara. Tapi karena ini adalah makanan pokok mayoritas rakyat Indonesia, ini harus dipastikan artinya aman diproduksi.
gitu. Ya, baik, kita sampai pada akhir perbincangan ya. Ini masing-masing memberikan closing statement ya, 1-2 menit lah gitu ya untuk itu. Harus dilakukan kebijakan yang sangat radikal untuk mengoreksi ini secara fundamental, secara struktural. Tanpa melakukan itu, maka ekonomi kita akan melemah terus. Setelah ekonomi kita melemah seperti sampai ke satu titik, maka ekonomi ini tidak bisa tahan lagi dan pasti akan terjadi krisis ekonomi. Dan ini kita sudah memasuki ini sampai sejauh mana parahnya, ya kita lihat bagaimana kebijakan dari pemerintahan Prabowo untuk merespons krisis ini. Terima kasih. Sebenarnya untuk menyelamatkan Indonesia, yang kita perlukan adalah reformasi struktural, tapi bukan reformasi struktural yang seperti didengungkan dan diajarkan di kampus-kampus. Ini adalah reformasi, yang pertama reformasi struktur tanah, yaitu reforma agraria seperti tadi kita bilang. Yang kedua adalah reformasi penguasaan sumber daya alam. Karena saya pernah ngitung, seandainya 50% dari profit seluruh perusahaan tambang itu masuk ke JDPN BP, itu kita akan tambah pendapatan sekitar 300 triliun. Selesai harusnya sudah masalah efisiensi yang kita ributkan kemarin. Yang ketiga adalah reformasi struktur perbankan, yang seperti tadi sudah kita sampaikan, yang kita bahas, yaitu harus ada kredit lebih besar ke masyarakat bawah, ke pertanian, ke pedesaan, ke miskin kota, segala macam. Yang terakhir adalah reformasi fiskal, dalam arti ini reformasi bunga utang. Jadi dalam perbankan itu bunga utang itu sebenarnya bisa namanya reconditioning. Apa ditekan atau Bisa, bunganya bisa diturunkan dalam pembayarannya dan tenornya bisa diperpanjang. Jadi meringankan. Jadi misalkan kita bayar sekarang bunga 500 triliun. Nah itu seharusnya bila pemerintah sanggup melakukan reconditioning dengan para peminjamnya, dia bisa saja negosiasi sehingga mungkin bisa berkurang barang 200 triliun gitu. Jadi hal-hal yang di luar itu kan hal-hal yang sifatnya struktural seperti ini yang sepertinya harus dikerjakan. Paling itu ya Bang. Oke, makasih. Silakan sekarang Bung Ruli ya. Baik, yang pertama menurut saya ya memang harus diatasi ketimpangan penguasaan agraria di bawah, di masyarakat. Kalau ini tidak diatasi, semakin lama semakin berkurang. Selain dari alih fungsi lahan, terus secara ekonomi juga anak muda sudah tidak begitu tertarik terhadap sektor pertanian. Terus terjadi juga perampasan tanah atas nama misalnya program proyek strategis nasional itu. Semakin tidak ada, akhirnya petani semakin hilang ya lama-lama. Dan akhirnya persoalan pangan kita itu diserahkan kepada pasar. Perusahaan-perusahaan korporasi lah yang memainkan hal yang sangat strategis urusan pangan di negeri kita ini kepada korporasi. Sehingga korporasi dengan bebas di saat di Indonesia menguntungkan dia akan jual di Indonesia, di saat dia itu tidak menguntungkan dia akan lari keluar. Jadi urusan pangan di satu negeri ya jangan diserahkan kepada pasar bebas atau korporasi. Ini harus ada negara yang seperti itu ada nggak di dunia? Ya harusnya banyak, karena ya Thailand misalnya bagaimana dia mempertahankan produksi pangannya, sehingga dulu Thailand yang belajar ke kita, sekarang kita yang belajar ke Thailand gitu. Dan mereka sudah melakukan impor ke kita dari Vietnam, bahkan kita yang dulunya kita unggul sekarang kita yang ngimpor gitu. Nah, menurut saya ini yang harus kita jaga. Persoalan pangan harus dikuasai oleh negara. Negara harus intervensi melalui bulog, melalui operasi pasar, melalui subsidi gitu. Karena ini nggak bisa diserahkan kepada pasar bebas, apalagi dengan kebijakan yang neoliberal oleh negara, memberikan korporasi sebebas-bebasnya, bahkan tidak ada izin dan bebas dia untuk menguasai lahan-lahan kawasan hutan, ditanam sawit, ditanam untuk perusahaan-perusahaan mereka, sementara petani justru sekarang menjadi sasaran PK. Menurut saya itu yang harus segera diatasi. Jangan sampai petani hilang,
pangan akhirnya dikuasai dan diserahkan kepada pasar bebas sehingga kita tidak berdaulat secara pangan. Terima kasih. Oke, terima kasih Bung Ruli. Ya, kita beri plus untuk 3 pembicara kita ini semua ya. Oke, ya. Oke. Sekarang kita akan mengundang seorang ini dari kami ya, dari Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia, sebagai menyimpulkan dari diskusi kita ini Bang Kaban. Silakan Bang Kaban. Sini aja. Bang Kaban berdiri aja ya? Atau oke, mic ya? Oh, mic-nya ini. Ya. Setelah mengikuti diskusi tadi itu, maka pemerintah Presiden Prabowo perlu melakukan langkah yang drastis untuk memperkuat posisi pertahanan pangan. Satu, dengan cara memberikan perlindungan yang seutuhnya terhadap petani-petani agar mereka tidak terlibat dalam langkah-langkah kebijakan pasar bebas yang sering merugikan para petani. Kedua, sangat diperlukan keberpihakan untuk memperluas lahan-lahan milik petani yang betul-betul dijamin oleh undang-undang. Perluasan itu sangat dipentingkan sebagaimana perkembangan-perkembangan yang terjadi di banyak wilayah Indonesia, kawasan-kawasan yang memang perlu penetapan kebutuhan, ketepatan, kesesuaian lahan terhadap produk-produk yang diperlukan. Karena mengingat perluasan kawasan lahan sawah terlalu luas di Pulau Jawa dan sangat timpang di luar Jawa. Nah, oleh karena itu pencetakan sawah itu harus betul-betul dengan pertimbangan kelayakan, dan kemudian perlu diversifikasi pangan yang sesuai dengan alam yang dimiliki oleh Indonesia. Ketergantungan pada beberapa komoditi-komoditi yang memerlukan dana yang cukup besar selama ini, produk-produk impor itu perlu istilahnya perlu dikurangi lah. Ya, karena seperti tadi disebutkan, seperti kacang kedelai, ya, kemudian gandum, yang padahal kita memiliki potensi untuk diversifikasi seperti itu. Ya, jadi Indonesia memiliki potensi sangat luas untuk mendiversifikasi gandum maupun kacang kedelai dengan peningkatan teknologi yang sesuai dengan zaman. Kemudian yang ketiga adalah pemerintah perlu melindungi masyarakat petani dengan suplai pupuk yang tidak penuh dengan spekulasi, karena banyak petani dikorbankan dengan pasokan-pasokan pupuk yang palsu, dan kemudian pupuk-pupuk yang memang sebenarnya itu kita memiliki potensi gas alam yang cukup luar biasa untuk produksi pupuk ini. Nah, oleh karena itu tidak salah jika pengalaman-pengalaman beberapa puluh tahun yang lalu bahwa persoalan pupuk itu bagi petani yang penting adalah suplai terhadap mereka, sehingga produk-produk mereka itu bisa mencapai tingkat produktivitas yang sesungguhnya. Kemudian yang keempat adalah bahwa di sini diperlukan langkah kebijakan tentang institusi keuangan atau perbankan yang betul-betul pro petani, yang memang mereka selama ini sangat sulit untuk masuk ke dalam wilayah ini, dan mekanisme prosedur yang sangat panjang, dan sering sekali mereka harus menggunakan dana-dana yang sebenarnya tidak untuk itu, tapi akhirnya mereka mengeluarkan dana-dana yang merugikan petani sendiri. Karena mereka untuk mengurus hal-hal yang berhubungan dengan pihak perbankan, kadang-kadang banyak petani merasa bahwa ini adalah kesulitan. Jadi di sini kita melihat bahwa bagaimana proses selanjutnya untuk industri hilir produk-produk pertanian ini perlu keberpihakan pemerintah yang sungguh-sungguh, sehingga kehidupan petani kita bisa lebih meningkat. Dan yang paling penting sebagai catatan terakhir adalah memang perlunya luasan kawasan pertanian bagi para petani kita, yang selama ini di Pulau Jawa paling tinggi adalah 0,5 ribu meter persegi saja.
Dan semakin sempit lahannya itu semakin cepat untuk dilepas. Dan oleh karena itu pemerintah Presiden Prabowo untuk lebih perhatian terhadap kehidupan petani yang sesungguhnya dalam penguasaan lahan dan sebagainya. Saya kira itu kesimpulan yang bisa saya ambil dari diskusi ini. Terima kasih. Terima kasih Bang Emes Saban. Oke, tidak terasa kita mesti mengakhiri ini perbincangan kita kali ini, tapi saya ingatkan bahwa seri dialog dari kami ini masih akan terus berlanjut dengan topik-topik yang lain. Jadi pastikan Anda terus mengikuti sesi-sesi berikutnya dan akan semakin menarik karena juga nanti akan ada satu sesi di mana dari Presidium Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia juga akan menyampaikan pandangannya tentang apa yang terjadi dengan bangsa ini. Saya Hersman Arif, terima kasih atas perhatian Anda. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.